Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Vektor Penyakit Kesehatan, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di video ini, kami akan menjelaskan vektor Tomcat. Pederus litoralis atau yang biasa kita kenal dengan tomcat merupakan kelompok utama dari hewan beruas atau arthropoda yang termasuk dalam keluarga besar kumbang dan memiliki tubuh berukuran 7 hingga 8 mm. Serangga ini termasuk kelompok serangga kuno, dengan fosil serangga tomcat diketahui dari zaman Triasik atau pemusnahan makhluk hidup di bumi sekitar 200 juta tahun lalu. Tomcat berkembang secara holometabola yang merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan dari daur serangga yang mengalami metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, serta imago. Perbedaan dengan perkembangan tomcat dengan ametabola dan hemimetabola adalah ametabola merupakan serangga yang tidak mengalami metamorfosis, sedangkan tomcat mengalami metamorfosis sempurna, dan hemimetabola merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada serangga ini mengalami beberapa tahapan, yaitu telur, nimfa, serta imago. Sedangkan tomcat mengalami metamorfosis sempurna, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Racun pederin yang ada di dalam tubuh tomcat mengakibatkan penyakit dermatitis kontak irritation. Gejala klinis yang ditimbulkan berupa kemerahan pada kulit akan terasa panas dalam waktu singkat, setelah 24 jam hingga 48 jam akan muncul gelembung pada kulit, muncul lepuhan berisi nanah setelah 4 hari terkontaminasi, akan terjadi dermatitis yang serius pada kasus yang parah. Penularannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penularan secara biologi. Penularan propagatif adalah bila dalam tubuh vektor, parasit hanya berkembang membelah diri menjadi banyak. Penularan silikopropagatif adalah penularan parasit didahului oleh pertumbuhan. Yang kedua, penularan secara mekanik. Pada penderita suatu penyakit pada orang lain dengan perantara bagian luar alat tubuh serangga. Penyakit ini dapat dicegah melalui 1. Menutup ventilasi rumah dengan kain. 2. Memberi jaring pelindung yang diikat di bawah lampu. 3. Jika tomcat hinggap di kulit, jangan ditepuk atau dipencet. Cukup ditiup atau dihalau dengan kertas. 4. Memeriksa dinding pada sumber cahaya sebelum tidur, dan tomcat yang masuk ke dalam rumah boleh dibunuh dengan insektisida nabati atau kimia piretroid. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tomcat berupa akibat kerusakan lingkungan atau habitatnya. Tomcat biasanya hidup di daerah persawahan atau tempat-tempat lembab lainnya. Ketersediaan sumber makanan yang berlimpah, pencahayaan yang cukup terang sehingga menarik perhatian serangga tomcat. Jika populasinya sedikit, vektor dapat dikendalikan dengan melakukan penyemprotan pada target serangga dengan insektisida rumah tangga. Dan jika populasinya padat pada pemukiman, maka lakukan penyemprotan residual dengan tetap mengedepankan pemakaian insektisida nabati. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa!